Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati PDM Sinjai, dalam hal ini Majelis Tablik dan para jajarannya, jamaah sesepuh kita yang ada di masjid ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, pertama saya minta maaf, salah alamat kapung. Saya di masjid luar, Tangka luar, karena ketika ditelepon saya bertanya bahwa masjid yang saya maksud saat bertanya masjid dekat SD 1, dekat SD, kata Ustadz kita mengatakan iya, tapi ternyata maksudnya juga yang menjawab masjid di dekat SD ini. Jadi padahal saya sering ke sini main tenis meja di belakang sama beliau. Allahu Akbar. Iya. Yeah. Makanya tadi di masjid saya mencari-cari, kenapa ndak ada anggota ini datang ini. Nah, biasanya rame. Yeah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang kedua, sebelum saya kelupaan, saya ingin menginformasikan, saya bukan siapa-siapa dalam kegiatan yang saya maksudkan ini, bahwa insya Allah ada rencana dari Aliansi Rakyat Sinjai untuk melakukan gerakan bela Palestina pada tanggal 6 Januari. Iya. Kami yakin nanti akan ada penyampaian ke setiap masjid, termasuk kayaknya tadi saya konfirmasi ke Ketua Kekorlap, Muhammadiyah dan NU sudah dihubungi tapi belum ada kesempatan untuk bertemu. Jadi insya Allah termasuk nanti akan melibatkan semua ormas yang ada di Sinjai. Yeah. Mudah-mudahan kita semua bisa ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut, memberikan sumbangsi terbaik yang bisa kita lakukan insya Allah. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, terkait dengan kajian kita malam ini, yaitu tentang iman, tentang masuknya iman ke dalam diri kita, keimanan seseorang. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat, salah seorang sahabat, tapi Rasulullah memang biasa bertanya ke sahabat dengan pertanyaan ini. Yang akan saya sampaikan adalah yang ditanyakan kepada sahabat Harithah, ya, Harithah bin Suraqah. Ketika ketemu Nabi pada suatu pagi, lalu Rasulullah bertanya, kaifa asbahta? Bagaimana harimu? Bagaimana pagimu hari ini wahai Harithah? Harithah saat itu Bapak Ibu, sahabat Harithah adalah masih sangat belia. Kalau dibandingkan dengan kita di sini, dia yang sangat muda karena usianya baru kisaran 17 tahun. Seorang anak pemuda belia yang usia 17 tahun ditanya oleh Nabi, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana keadaanmu? Kira-kira kalau kita yang ditanya seperti itu, apa jawaban kita? Rata-rata di antara kita mengatakan, alhamdulillah, baik-baik ji puang, sehat-sehat ji. Iya, lancar semua. Harithah menjawab, mengatakan, kaifa asbahta? Kata Harithah, asbahtu mu'minan haqqa.
Hari ini ya Rasulullah, saya merasa sebagai mukmin yang sejati. Asbahtu mu'minan haqqa. Lalu kata Rasulullah membalas dengan mengatakan, apa buktinya ya Harithah? Setiap perkataan, setiap ungkapan itu pengakuan harus ada buktinya. Maka Harithah kemudian menjawab mengatakan, ya Rasulullah, bagi saya dunia hari ini seakan tidak berarti sampai antara batu dengan emas di mata saya itu sama saja. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak muda usia 17 tahun punya cara pandang yang sangat luar biasa yang mungkin sulit kita temukan hari ini. Antara batu dengan emas, kata Harithah, bagi saya itu sama saja ya Rasulullah. Kita kalau disuruh pilih sama batu semuanya pilih emas. Emas dengan batu semuanya pilih emas, dan mengatakan itu adalah barang berharga. Lalu kata Harithah mengatakan, saya seakan-akan melihat arusnya Allah dengan jelas di mata saya, di hadapan saya. Saya seakan-akan melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga jelas di hadapan saya. Dan saya seakan-akan melihat betapa siksa neraka yang sangat luar biasa jelas di hadapan saya. Seorang pemuda usia 17 tahun punya visi cara pandang tentang akhirat yang sangat luar biasa. Lalu apa kata Rasulullah mendengarkan jawaban-jawaban daripada Harithah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah pemuda yang telah diberikan cahaya ke dalam hatimu. Ya. Jadi ketika Allah memberikan cahaya, ketika Allah memberikan rahmatnya kepada seseorang, semua menjadi sangat luar biasa. Bahkan di luar nalar kita, seperti yang dialami oleh Harithah. Dan engkau, kata Rasulullah, sesungguhnya benar, ada dalam kebenaran. Maka kemudian Harithah meminta kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya agar saya bisa mati syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Anak muda, impiannya, visinya adalah bagaimana mati syahid di jalan Allah. Cara pandangnya tentang kehidupan dunia seperti apa, cara pandangnya tentang akhirat seperti apa, dan apa yang akan dia tuju. Misinya adalah bagaimana mati syahid. Lalu Rasulullah mendoakannya. Ya, kalau kita saat ini untuk misi seperti itu mati syahid, kecil kemungkinan, karena tidak ada perang di negara kita, alhamdulillah, aman damai. Itu cocok untuk orang-orang yang berada di negara konflik antar agama, seperti di Palestina, Suriah, dan lain-lain. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada perang Badar, ketika perang Badar, kaum muslimin berangkat ikut perang, kata ulama kita antara 312 atau 314 melawan 1000 atau 900 sekian orang. Nah, kaum muslimin yang syahid pada saat itu Bapak Ibu 14 orang. Satu di antaranya adalah Harithah, sang pemuda tadi yang impian akhiratnya adalah mati syahid. Ya. Dia syahid ketika perang Badar seperti yang dia minta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya untuk mati syahid. Dan dia syahid. Ketika kembali dari perang, Bapak Ibu, pasukan kembali dari perang, ibunya Harithah menunggu kedatangan pasukan. Dan langsung bertanya ketika Nabi datang, ya Rasulullah, di mana anak saya? Kutega ya anakku. Kata Rasulullah, sabar wahai Ummu Harithah, sesungguhnya anakmu syahid di jalan Allah.
Dia terbunuh pada perang Badar. Ya. Ibunya kembali bertanya, Makutane mendengarkan jawaban itu, dia bertanya lagi kepada Nabi, anak saya di mana ya Rasulullah? Dan diulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang sama, dia terbunuh di jalan Allah, syahid. Kata Ummu Harithah di ketiga kalinya mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu anak saya terbunuh, anak saya syahid. Tapi di mana anak saya? Dia di surga atau di neraka? Kata Rasulullah, wahai Ummu Harithah, jadi pertanyaan seorang ibu, kenapa anaknya bisa sehebat itu? Karena ibunya juga luar biasa. Ya, ketika bertanya juga, pertanyaannya adalah pertanyaan akhirat. Kenapa anaknya berpandangan bervisi akhirat? Karena ibunya juga adalah ibu yang bervisi akhirat. Orang tuanya adalah orang tua yang punya visi akhirat. Jadi kata Rasulullah, wahai Ummu Harithah, ketahuilah sesungguhnya surga Allah itu punya tingkatan yang sangat banyak. Dan anakmu Harithah mencapai berada di tingkatan tertinggi Al-Firdausul A'la. Mendengarkan jawaban itu Bapak Ibu, ibunya Harithah menangis terseduh-seduh sambil mengatakan, menangisnya coba, kalau hari ini ada yang meninggal keluarganya menangis biasanya meraung-raung, penyesalan, macam-macam diucapkan. Tapi apa yang dikatakan ibunya ketika dalam tangisnya dia mengatakan, sambil menangis dia mengatakan, beruntunglah kau wahai Harithah, beruntunglah kau wahai Harithah. Menangis dan gembira dengan mengatakan, beruntung kau wahai anakku, engkau sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa sahabat Harithah bisa seperti itu? Karena ada iman di dalam dadanya. Karena iman yang masuk ke dalam dirinya masuk dengan sangat kuat, masuk dengan sangat dalam, sehingga mempengaruhi kehidupannya. Jadi keimanan itu punya tingkatan-tingkatan. Ada orang yang ketika diuji sedikit keimanannya goyah. Kita ambil satu contoh. Ketika kejadian Isra Mi'raj, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak sedikit dari sahabat-sahabat Nabi yang sudah beriman di Mekah pada saat itu, ada yang murtad, keluar dari agama Islam karena mendengarkan cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis dimi'rajkan lagi ke langit ke-7 menerima perintah salat. Nappa di Fanosi, nappa di Falisusi di Mekah. Allahu Akbar. Tidak masuk akal secara akal. Ya, kita kalau mendengarkan cerita seperti itu, kita juga mungkin susah percaya kalau bukan Nabi yang mengatakan. Jarak Mekah ke Baitul Maqdis itu kurang lebih sekitar 1.500 km. Kendaraan apa yang mau dipakai pada zaman itu untuk bisa melalui itu dalam waktu semalam? Menretop panas ngalena dimi'rajkan ke langit ke-7 di Fanosi, lalu kembali lagi ke tempat yang sama. Ini yang membuat sebahagian murtad pada saat itu. Orang yang imannya setengah-setengah goyah dan murtad. Ada yang menjadi ragu, ada yang murtad, bahkan tapi ada yang imannya semakin kuat. Ya, ada yang imannya semakin kuat. Salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah seorang sahabat yang tidak pernah kita ragukan. Ketika kita membaca literasi-literasi tentang keimanan, beliaulah orang yang terbaik keimanannya, dan itu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Nabi kita mengatakan,
lauzina imanu Abu Bakrin, seandainya iman Abu Bakar itu, kata Rasulullah, ditimbang. Biasa kita minta timbangan yang sekarang sudah jarang, biasanya timbangan emas yang dasinya dua, anunya dua, iya, kayak pegadaian itu. Lauzina imanu Abu Bakrin fi mizan, seandainya, kata Nabi, tepenaro Abu Bakar diambil, diletakkan di sebelah timbangan, wa imanu hadhil ummah, ini coba renungkan kalimat ini, bahwa iman seluruh umat ini diletakkan di timbangan sebelahnya. Bayangkan ibu, orang-orang yang beriman kepada Nabi dari sekian ribu sahabatnya pada masa itu, dengan segala kehebatannya, itu disatukan semua imannya. Para tabi'in dengan segala keimanannya disatukan imannya. Para tabi'in dan ulama sampai hari ini, ya, sampai semua orang-orang yang imannya lemah sekalipun disatukan semua itu, diletakkan di timbangan sebelah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La rojaha imana Abu Bakrin, matane mufi iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba bayangkan itu imannya Abu Bakar. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa dikatakan Abu Bakar itu adalah sahabat yang memang luar biasa keyakinannya? Karena dalam kejadian Isra Mi'raj itu, ketika sudah banyak yang murtad, ada yang murtad mendengarkan kabar bahwa Nabi dalam proses perjalanan itu tidak percaya dan keluar dari Islam, maka para pembesar-pembesar Quraisy menunggu satu hal, menunggu komentar Abu Bakar yang saat itu tidak ada di Mekah, di tempat Nabi mengumumkan. Maka pembesar Quraisy mencari Abu Bakar, mendatangi dan menceritakan. Pada alena ceritanya harapannya apa? Harapannya bagaimana Abu Bakar ini goyah. Maka daku goyaton ni nasengnya Abu Bakar, ia di satu-satunya ini anunna di goyaton naik di murtad, goyah keimanannya ke Muhammad, selesai. Tapi apa yang terjadi ketika pembesar Quraisy datang menemuinya, menceritakan seperti yang diceritakan oleh Rasulullah, diperjalankan dan seterusnya kembali lagi. Dan kata kafir Quraisy mengatakan, itu katanya dilakukan dalam semalam. Percayakah engkau wahai Abu Bakar? Mata mau ke garo, maka damal laulisui mendek dilangi nasi ini. Sementara jaraknya sangat luar biasa, butuh berhari-hari. Ya. Apa kata Abu Bakar? Awaqala dzalik? Abu Bakar tidak langsung menjawab, dia memastikan, betulkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata itu? Kata kafir Quraisy dengan yakin mengatakan, iya betul. Artinya sama nelok toni di murtad nasenganu ya. Dengan pertanyaannya Abu Bakar, oh betul Abu Bakar, Muhammad mengatakan itu. Lalu apa kata Abu Bakar? Sodaqtu, kalau begitu benar yang dia katakan. Inni usaddiqu habarus sama, saya sangat mempercayai berita-berita yang turun dari langit yang dikatakan oleh Muhammad, bahkan yang lebih jauh daripada itu. Sekiranya Muhammad pun menceritakan sesuatu yang lebih mustahil daripada ini, saya juga percaya itu benar. Coba bayangkan, dia tidak dengar langsung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dengar dari kafir Quraisy, tapi langsung percaya, tidak pernah bertanya bagaimana ceritanya. Bahkan dalam riwayat lain yang pernah saya baca, sampai-sampai Abu Bakar menggambarkan kepada kafir Quraisy pada saat itu dengan mengatakan, ketahuilah, saking yakinnya itu Abu Bakar kepada Rasulullah dengan mengatakan, seandainya Muhammad melihat ke sebuah dinding, ya, warna, contohnya ya, seandainya melihat ke sebuah dinding, saya melihat dinding itu warnanya putih, akan tetapi saya melihat putih, tapi ketika itu Muhammad mengatakan itu warnanya hitam, bukan putih, maka apa kata Abu Bakar? Saya akan butakan mata saya dan saya akan mengikuti warna yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan keyakinan yang sangat luar biasa, sehingga beliau digelar dengan
As-Siddiq. Ya. Orang yang cepat percaya. Dan Abu Bakar salah satu gelarannya bahwa beliau adalah orang yang sangat terdahulu mempercayai dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika dalam Al-Qur'an dikatakan qalatil a'rabu amanna. Ya, jadi iman itu tidak cukup diucapkan dengan lisan, akan tetapi iman itu harus ada di dalam hati. Makanya kata Imam Bukhari mengatakan huwa qaulun wa fi'lun yazdadu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, di mana iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Ketika orang Arab Badui mengatakan bahwa qalatil a'rabu amanna. Ya, suatu ketika orang Arab Badui mengatakan saya telah beriman. Lalu Allah mengatakan bahwa kullan tu'minu, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya mereka, kalian belum beriman. Kullan tu'minu. Ya. Walakin qulu aslamna, tapi yang sepantasnya kalian katakan adalah sesungguhnya kami telah berislam. Napa seleng? Tapi kamu belum beriman. Ya. Kalian masih sebatas berserah diri, masih sebatas tunduk kepada aturan Islam, tapi belum bisa dikatakan beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi karena iman mereka belum masuk, iman belum masuk ke dalam hati-hati mereka, sehingga tidak mudah dengan lisan saja mengatakan saya telah beriman, lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Karena iman harus keyakinan dari hati, diucapkan oleh lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya. Al-yaqinu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu adalah di antara definisi iman yang harus terpenuhi untuk bisa dikatakan seseorang itu beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam lanjutan ayatnya di surah Al-Hujurat ayat 15, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu sedikit pun. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih ragu, benarkah Tuhan kita Allah? Tengemoga rutuhuat Allah Ta'ala. Betulkah alam ini diciptakan oleh Allah? Kalau ada orang yang masih ragu, betulkah itu orang yang bernama Muhammad diutus menjadi nabi? Ya, maka itu dipertanyakan keimanannya. Karena orang yang beriman adalah yakin sepenuhnya bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad adalah pesuruhnya, Muhammad adalah utusannya, summa lam yartabu, dan tidak pernah ragu dengan itu. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, lalu berjihad. Jihad ada dua yang dikatakan dalam ayat ini, berjihad dengan harta. Kalau berjihad dengan anfus, dengan jiwa, satu contohnya tadi adalah yang dilakukan oleh sahabat Harithah, ya, yang syahid di jalan Allah, dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di beberapa tempat yang lain. Sementara kita punya kesempatan jihad yang lain yang dikatakan dalam ayat ini, wajahadu bi amwalihim, berjihad dengan hartanya. Kita mungkin tidak bisa ikut berperang, akan tetapi kita bisa membantu mereka dengan segala kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana.
Mudah-mudahan pada gerakan 6 Januari nanti kita semua bisa berpartisipasi dan membersamai untuk masyarakat Sinjai. Karena kalau tidak salah nama pergerakannya adalah Aliansi Rakyat Sinjai Bela Palestina. Iya. Dan itu perizinannya sudah jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iman seseorang itu senantiasa bertambah dan berkurang. Sampai jam berapa pun, berapa menit kemudian azan? Kalau boleh tahu di sini? 20. Oh, masih ada 5 menit. Ya. Keimanan kita senantiasa bertambah dan berkurang, sehingga kami biasa mengatakan bahwa apabila keimanan kita dipenedini kira tepuk tak magesing penedita, keimanan tak lagi baik, itu pasti akan kita rasakan. Di mana ada saat-saat keimanan kita luar biasa. Dia panabati di masjid elok ni telau. Mengerti kalau masih elok, kalau mengaji-ngaji. Ada dorongan dari dalam diri kita. Biasa tahu si sepuluh bani di masjid menrofit di malelu. Ya, Cina-Cina pidolo. Itu pada kamu ki. Napami kurambang. Gangkana di kamu ni ada topa sempat mu para masebok, grafik mu fakah cifolo. Ya. Dibuka mu HP gangkana lagu mana ni? Pak bereselen ni Bang Imam. Astagfirullah selesai ni sempajangnya. Bukan astagfirullah dari tadi dikasih ingat. Kedengaran itu mikrofon masjid, tapi karena kita lalai, saat itulah keimanan kita turun. Karena selalu ada bisikan-bisikan setan, ya, yang membisikkan kita untuk senantiasa melalaikan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan ke dalam diri kita 2 unsur yang sudah ditanamkan dari awal. Dan itu adalah unsur kesempurnaan. Penciptaan kesempurnaan manusia kita dengan ditanamkannya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 2 bibit yang diberikan Allah di dalam diri kita. Bibit takwa dan bibit kejahatan, fujur. Sehingga kalau ada orang yang lebih cenderung kejahatannya, keburukannya menjauh dari kebaikan, berarti dia lebih memelihara fujurnya daripada takwanya. Kalau ada orang yang ketakwaannya, amalnya bagus, rajin ibadah, melakukan kebaikan, berarti dia memelihara takwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua memiliki itu. Ya. Sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa manumutoi kafan royano, fa nape beicu biasa nama simutto manu mas sempajang. Dek panabale ke biasa napa SD rajin metolo masih jie. Iya. Memang dia berusaha dorongan orang tuanya dari kecil, ditambah memang berusaha menumbuhkan keimanannya. Sementara ada anak yang dari kecil tidak pernah mengaji, tidak pernah ke masjid, maka dawa mana mutoi dia nanai kasih. Dia muttaq kafan dia renga di Allah Ta'ala, bukan tidak dikasih. Semuanya diberikan oleh Allah fasilitas yang sama. Hanya proses pemeliharaannya yang berbeda. Ada yang dipelihara dari kecil kebaikannya, ada yang dipelihara dari kecil keburukannya yang dipelihara. Ya. Maka penting bagi kita untuk menjaga bagaimana keimanan kita senantiasa tumbuh. Yazdadul imanu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan tumbuh dengan ketaatan, akan bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, maka semakin tinggi tekanan voltase keimanan kita. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka akan semakin turun voltase keimanan kita. Tentu kita pernah merasakan itu. Dan kalau kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibiarkan berlarut-larut, demi Allah kita akan tenggelam semakin dalam,
semakin susah kita kembali. Ibarat seseorang yang masuk ke dalam sebuah kubangan maksiat, kembalinya itu susah. Nasabah kalau terlanjur nih melakukan kemaksiatan dan tidak cepat kembali, pertimbangannya diantaranya difikiri sini silota, maka dari kulau nak di masjid fahimeng wah naile kayak diano ya. Kemudian kulau di masjid anak kedai si karo tahu wah dia ini foto boleh minum kan untuk main ya. Itu bisikan-bisikan setan dan susah untuk kembali Bapak Ibu. Orang yang tenggelam kemaksiatan kalau dibiarkan begitu tidak cepat diangkat maka semakin susah. Maka ketika kita berada dalam kemaksiatan cepatlah kembali. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar dari apa yang kita perkirakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepertinya waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Senantiasa menjaga keimanan kita. Penafodo nafadipungi pung Allah taala te ridinoe dalam keadaan beriman, dan begitu pula kelak Allah mengumpulkan kita di tempat terbaiknya di hari kemudian dengan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.